Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai hari ini. Kita akan sama-sama untuk memulai hari ini dengan doa. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat semalam Kau telah menjaga kami Tuhan, sehingga hari ini telah menganugerahkan kepada kami kehidupan Bapak. Dan pagi hari ini sebelum kami mengawali kehidupan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat 10 saudara. Satu ayat saja. Saya akan bacakan. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat sehari-hari ya, Alkitab sehari-hari dikatakan bahwa aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertekan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur saudara tahu ditulis oleh Daud, saudara, Raja Daud. Dan ini kitab ini mengungkapkan ekspresi perasaan Daud waktu itu saudara. Dan dia katakan saudara, aku percaya sekalipun aku tertindas saudara. Ketika dia ditekan saudara. Saya tahu setiap manusia meskipun raja, ini Raja Daud ataupun rakyat jelata, pasti juga sama mengalami yang namanya tekanan saudara. Saya nggak tahu saudara tertekan dalam hal apa, tetapi setiap orang pasti pernah atau sedang atau suatu saat dalam kehidupan dalam perjalanan kehidupan akan mengalami yang namanya tekanan saudara. Bisa tekanan itu berasal daripada perang kalau di zaman Raja Daud saudara, atau tekanan itu mungkin dari rakyatnya kalau dia Raja Daud, atau kalau kita di masa sekarang tekanan biasanya paling banyak kalau kita dengar kesaksian di radio ataupun orang yang bersaksi itu tekanan masalah ekonomi saudara, ataupun tekanan karena sedang menderita satu sakit penyakit saudara. Tetapi saudara, yang kita lihat apa yang dikatakan Daud, Raja Daud di dalam Mazmur 116, dia katakan aku percaya meskipun aku tertekan saudara. Dia tetap tidak, satu ayat ini sangat jelas. Dia menunjukkan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa saudara, yaitu kata percaya. Kata percaya itulah pengharapan di mana Tuhan pasti akan menolong kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan luput dari yang namanya beban. Masalah, tantangan itu tidak akan luput. Tetapi yang kita harus belajar kita harus senantiasa pegang rasa percaya kita ya. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong setiap umatnya, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun domba-dombanya, itu yang harus kita pegang. Dan itu merupakan kekuatan. Kalau kita sudah tidak punya rasa percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kekalahan. Karena yang namanya suatu peperangan, suatu peperangan rohani ya, itu tidak dapat dilihat dari tidak hanya di prosesnya saja satu, tetapi di akhir perjalanannya baru kita lihat. Daud adalah orang yang boleh dikatakan saudara tahu tidak pernah kalah berperang, tetapi dia mengaku bahwa memang dirinya mengalami yang namanya tekanan. Bahkan ada satu ayat lagi kalau saudara tahu di dalam Mazmur 56 ayat 3, dia katakan satu kata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu saudara. Bahkan Daud pun pernah mengalami yang namanya takut saudara. Terkadang yang dari tekanan itu menjadi menjadi ada rasa takut. Daud tidak pernah kalah perang, tetapi ditulis dalam Alkitab dia pernah berkata kepada Tuhan lewat Mazmur bahwa meskipun aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh enggak kita sebagai orang percaya takut? Kalau kita dibilang tidak boleh, saudara dikasih Tuhan, rasa takut itu adalah ekspresi.
Rasa takut adalah reaksi ya dari satu hal. Kita boleh takut ketika rasa takut itu adalah reaksi ketika kita menghadapi sesuatu tiba-tiba. Jadi kita tidak bisa katakan oh nggak boleh takut. Tetapi kalau kita hidup dalam ketakutan itu yang tidak boleh. Tapi kalau takut karena ada reaksi, ketika ada tekanan, ada tantangan, tiba-tiba kita merasa takut, itu normal. Kenapa? Karena Raja Daud pun mengalami. Tetapi satu hal, satu kata yang sama yang dikatakan oleh Raja Daud, yaitu apa, saudara? Percaya. Meskipun dia takut, tetapi dia tetap percaya. Dia yang kita baca tadi sebelumnya, meskipun aku tertekan, tapi aku tetap percaya. Ini loh, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, modal kita yang luar biasa, yaitu apa? Percaya. Ketika Petrus berjalan di atas air, sudah tahu, dia percaya bahwa ada Tuhan di sana. Tuhan katakan apa? Ayo, datang kemari. Petrus mulai melangkahkan kaki. Dia percaya karena siapa yang suruh? Tuhan Yesus yang suruh. Tetapi tiba-tiba ada tekanan berupa angin, ya, yang bertiup membuat dia takut. Tiba-tiba dia tenggelam. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya berdoa kita sebagai orang percaya harus memegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, yang namanya percaya itu bulat. Kalau kita percaya tapi sedikit pun ada keraguan, itu termasuk tidak percaya. Yang namanya percaya itu sepenuhnya. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tambahkan iman buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tambahkan iman buat para anak-anak-Mu Tuhan. Dan aku berdoa biarlah di hari ini Tuhan, biarlah Kau memberkati apa yang sedang anak-anak-Mu kerjakan, anak-anak Tuhan sedang kerjakan. Urapi anak-Mu, berkati anak-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.